Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita kali ini yaitu mengenai aplikasi database, ya manajemen database yaitu Microsoft Visual Fox Pro. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum apa itu Visual Fox Pro, ini di sini saya akan menjelaskan bahwa Microsoft Visual Fox Pro merupakan salah satu sistem manajemen database atau database management system yang berorientasi pada objek yang memungkinkan pembuatan aplikasi database yang tangguh dengan cepat dan mudah. Jadi, untuk membuat sebuah aplikasi itu salah satunya kita bisa menggunakan aplikasi manajemen database system yaitu Microsoft Visual Pro. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi database. Nah, namun untuk permulaan di sini kita akan coba mempelajari mengenai aplikasi Microsoft Visual Pro. Nah, bagaimana cara kerjanya, apa saja codingnya, dan bagaimana kita membuat sebuah program di dalamnya, akan kita bahas bersama-sama. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cara membuka aplikasi dari Fox Pro. Mungkin langsung saja kita lihat di sini. Nah, untuk setelah kita melakukan instalisasi aplikasi yaitu Microsoft Visual Fox Pro, nanti kita bisa lihat mana yang aplikasi yang akan kita jalankan, yaitu di sini Microsoft Visual Fox Pro 9.0. Nah, karena kita di sini menggunakan aplikasi yang versi 9.0. Mungkin ada beberapa aplikasi lainnya yang Fox Pro versinya berbeda dengan ini, tapi kita menggunakan yang 9.0 ini. Nah, bentuk dari jendela kerja dari Microsoft Visual Fox Pro ini seperti ini, ya. Ada menu bar, ya. Di sini banyak sekali menu-menu yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat aplikasi. Kemudian ada standar toolbar. Ini standar toolbar ini adalah toolbar yang paling sering kita gunakan, fitur yang paling sering kita gunakan pada saat mengerjakan sebuah aplikasi. Kemudian di sini ada jendela common. Nah, jendela common ini biasanya berisikan tentang perintah-perintah yang nantinya kita bisa gunakan untuk mempermudah dalam membuat aplikasi nantinya, seperti pemanggilan database, membuka form, membuat form, kemudian menghapus data dan lain sebagainya. Nanti bisa kita gunakan di common form ini. Tapi mungkin kita akan jarang menggunakan ini karena kita menggunakan fitur standar saja ya dari menu-menu yang ada. Nah, kemudian di sini ada jendela untuk form designer. Form designer ini merupakan form yang nantinya kita gunakan untuk melakukan desain dari aplikasi tersebut. Tampilannya seperti apa nanti kita buat di sini. Nah, untuk membuatnya kita berarti membutuhkan sebuah form control. Nah, ini di sini untuk form control ini nantinya kita gunakan untuk mendesain aplikasi kita. Nah, seperti menambahkan huruf, kemudian menambahkan text box, ya, kemudian menambahkan button, kemudian menambahkan radio button, gambar, jam dan lain sebagainya. Nanti kita bisa gunakan di sini. Nah, dengan menggunakan form control ini kita tarik ke sini nanti tampilannya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada jendela kode. Jadi apapun nanti program yang akan kita buatkan di sini, ya. Misalnya nanti ada button atau tombol simpan. Nah, untuk tombol simpan itu agar tombol tersebut berfungsi otomatis kita harus membuatkan coding programnya. Nah, di sini nanti akan kita buatkan coding programnya. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada jendela properties. Jendela properties ini nanti gunanya adalah untuk mengatur bagaimana form yang akan kita gunakan tersebut atau yang kita buat tersebut bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Nah, kemudian, ini beberapa fitur dari menu tadi ya, yang nantinya bisa saudara baca saja, ya. Ini ya. Termasuk juga form control, yaitu kumpulan komponen yang nantinya dimasukkan ke dalam jendela form dalam pembuatan dan pendesainan aplikasi. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang ada di dalam form control. Yang pertama itu select object, kita bisa memilih objek yang ada di form control form designer tadi. Kemudian ada label di sini bisa kita membuatkan huruf-huruf ya atau kalimat
atau kata-kata seperti judul dari aplikasinya, kemudian kata-kata lainnya dan lain sebagainya. Kemudian ada view class, text box dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba gunakan bagaimana nanti fungsinya atau seperti apa nanti fungsinya. Nah, kemudian kita juga dapat nanti mengatur folder penyimpanan ya. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi, tentu kita harus mengatur di mana kita menyimpan filenya. Nah, untuk di dalam Microsoft Visual Fox Pro itu ada dua cara bagaimana kita nanti menentukan lokasi penyimpanan file. Pertama itu bisa melalui jendela command. Nah, dengan jendela command ini otomatis kita harus memasukkan suatu perintah. Perintahnya itu apa? Set default to, di mana nanti akan kita simpan datanya, ya. Nah, untuk menyimpan data ini tentu kita harus sebelumnya sudah membuatkan foldernya di mana. Nah, ketika sudah kita buatkan foldernya di mana, tentu kita akan kopikan nanti alamat direktori di mana posisi folder itu tersimpan. Ya, contohnya di sini ini tersimpan di D dalam folder belajar Fox Pro. Nah, nanti data-data, semua data yang tersimpan nanti masuknya ke dalam folder ini. Nah, kalau tidak diatur, maka nanti ketika kita menyimpan sebuah file dan lain sebagainya, nanti tersimpannya bukan di tempat project di mana kita mengerjakan program tersebut, ya. Jadi agar dia lebih terarah di mana penyimpanannya, maka kita tentukan di mana lokasi penyimpanannya, atau dengan cara melalui settingan default yang tersedia pada tab location ya di menu option ini. Dan seperti ini nanti akan kita cobakan. Nah, ini untuk melakukan penyetikan di mana lokasi penyimpanan dari suatu program atau project program. Nah, kemudian menggunakan form designer ya. Form designer ini bagaimana kita nanti menampilkan aplikasinya seperti apa, tampilan seperti apa dan sebagainya. Kita menggunakan form designer. Nah, cara agar bisa membuat form designer ini bisa dengan dua cara juga. Seperti yang pertama dengan menggunakan jendela command ya, command Windows ya. Nah, perintahnya ini adalah create form ya. Jadi di jendela command itu nanti kita buatkan create form, otomatis nanti dia akan tampil form designernya, atau dengan cara pada menu file itu klik nanti new, Jepang pada bagian form lalu tekan OK. Nah, ini ya, jadi pada saat kita klik menu file new, kemudian nanti kita pilih yang form. Nah, ini bentuk tampilan dari form designer. Ini hari kerja kita nanti akan mendesain sistem atau program seperti apa atau aplikasi seperti apa. Nah, kemudian nanti untuk menambahkan nah, bagaimana nanti kita menambahkan form control kepada aplikasi form designer kita. Nah, nanti pada Microsoft Visual Fox Pro, nah ini 9.0 yang kita gunakan ya. Itu sudah menyediakan form control yang nanti secara otomatis kita bisa pasangkan pada form aplikasi kita. Ya, jadi pada Microsoft Visual Fox Pro itu sifat aplikasinya sudah aplikasi GUI yang Graphic User Interface. Nah, ini bentuk cara bagaimana kita nanti menambahkan form control. Bisa kita lihat dari gambar berikut ini ya. Nah, misalnya kita lihat kita ingin menambahkan sebuah label. Label ini seperti kata-kata atau kalimat, biasanya digunakan untuk judul-judul pada program aplikasi ya. Nah, untuk label nanti kita bisa mengatur apa kata-kata yang terdapat di dalam label tersebut. Nah, di sini nanti kita menggunakan komponen yang terdapat pada properties ini, ya. Misalnya untuk mengganti namanya, misalnya tulisnya awalnya form 1, nanti kita gunakan bagian caption itu kita ubah kata-katanya. Misalnya kita buatkan di sini Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Nah, kan nanti yang tampil di form designer itu juga sama, yaitu Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Nah, kita juga bisa mengatur bagaimana jenis fontnya, kemudian berapa ukuran hurufnya dan lain sebagainya. Nanti bisa kita gunakan jendela properties ini. Ya. Nah, untuk menambahkannya kita tinggal tarik ya. Pada bagian form control ini kita tarik, misalnya kita klik yang label, kemudian tarik ke dalam jendela form designer. Nah, di sini
sehingga nanti dia akan tampil di dalam form designernya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, kita bisa mengatur settingan properties pada komponen. Misalnya tadi kita tambahkan label ya, berarti nanti secara otomatis dia akan berubah menjadi label 1 tulisannya. Nah, bagaimana kita mengubahnya? Berarti kita ubah di pengaturan properties. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk mengubah kata-kata itu kita menggunakan nanti caption ya, 1. Nah, nanti kita juga bisa mengatur berbagai komponen label yang terdapat di dalam teks yang akan kita ubah propertiesnya. Ya, komponennya misalnya auto z-nya true, misalnya captionnya kita ganti jadi praktik pertama, auto z-nya true, kemudian font boldnya itu berarti dia nanti akan tebal, kalau false berarti dia normal ya, font size-nya ukuran 11, font name-nya jenis hurufnya itu Arial. Nah, ini hasilnya nanti ketika kita sudah mengubah properties dari komponen label tadi. Nah, ini ada contoh, nanti kita bisa cobakan sendiri ya. Tapi untuk saat ini Bapak tidak akan jelaskan bagaimana program yang untuk ini, karena nanti kita akan cobakan satu program saja, karena di dalam satu program itu sudah membahas semuanya. Ya. Nah, ini setelah program kita buatkan, kita nanti bisa menambahkan listing programnya. Misalnya ini di dalam program ini ada perintah bahwa ketika ditekan OK ya, ditekan OK, maka dia akan tampil kalimat bahwa tulisan ini akan berubah, misalnya Muhammad Ikhlas. Berarti praktek pertamanya misalnya kita ketik di sini Muhammad Ikhlas ya, masukkan nama Anda Muhammad Ikhlas misalnya, kemudian diklik OK, maka dia pada tulisan praktek pertama ini nanti akan berubah jadi Muhammad Ikhlas ya. Nah, kalimatnya bisa ditambahkan juga jadi selamat datang, koma. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci tentang program ini, tapi di dalam satu program yang berbeda dari ini. Oke. Nah, ini nanti boleh dicoba-cobakan. Nah, kemudian kita bahas mengenai operator dan variabel yang terdapat di dalam Microsoft Visual Fox Pro. Ya, apa itu operator atau operator aritmatika? Itu merupakan jenis operator yang digunakan sebagai operasi matematika. Operator seperti ini biasanya digunakan untuk mengubah suatu bilangan menjadi sebuah proses ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, untuk operator aritmatika itu ada beberapa jenis, diantaranya ada operator pangkatan, perkalian, pembagian, operator pembagian bilangan integer, kemudian ada operator sisa hasil pembagian atau bisa disebut modulus, kemudian operator penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita bisa menggunakan simbol-simbol ini, operator ini di dalam program nantinya. Ya. Pemangkatan ini, perkalian ini, pembagian ini, ya, dan penjumlahan, pengurangan ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam pendeklarasian variabel nantinya itu di dalam program kita nanti akan mengenal namanya variabel. Variabel di sini fungsinya adalah untuk menyimpan data. Ya, ketika kita membuat sebuah aplikasi, nanti akan ada beberapa atribut yang nantinya kita akan simpan atribut tersebut di dalam sebuah variabel. Nah, contohnya variabel itu seperti apa? Nomor BP. Nomor BP itu nanti data-data nomor BP kan itu berupa digit angka ya. Nah, data-data tersebut akan tersimpan ke dalam variabel ya. Namanya nomor BP. Atau misalnya nama. Nah, misalnya ada beberapa nama, ada 10 nama. Nanti nama-nama tersebut tersimpan ke dalam variabel nama ya. Nah, variabel tersebut kita bisa deklarasikan secara global ataupun lokal. Kalau global berarti nanti variabel tersebut bisa digunakan secara bersama-sama, walaupun nanti beda objek programnya berbeda, ya. Nah, kalau seandainya kita tidak ingin variabel tersebut sifatnya global, tidak bisa digunakan untuk bersama-sama dalam sebuah program aplikasi,
maka kita nanti gunakan pendeklarasian lokal. Nah, ini contoh deklarasinya. Ya, lokal, nah apa nama variabel. Kalau global, public, apa nama variabel. Misalnya nomor BP, public nomor BP. Kemudian di sini misalnya lokal nomor BP. Berarti program tersebut hanya berada di dalam satu objek saja, ya. Variabel tersebut hanya berada di satu objek saja dengan nama variabel yang kita sudah deklarasikan secara lokal. Tapi kalau kita sudah deklarasikan secara public, jadi kita tidak perlu lagi menambah-nambah variabel dengan nama yang sama, ya. Nah, ini bentuk salah satu aplikasi sederhana yang nanti akan kita cobakan, ya. Jadi ini nanti akan kita cobakan membuat sebuah kalkulator sederhana sebelum nantinya kita membuat sebuah aplikasi yang lebih lebih ke database, ya, aplikasi data. Kalau ini masih aplikasi untuk pemrosesan saja, pengolahan data. Ya, ini akan kita cobakan. Ini untuk program dari aplikasi kalkulator sederhana ini, ya. Nah, kemudian di dalam Microsoft Visual Fox Pro kita juga mengenal namanya tabel dan tipe data. Nah, tabel dan tipe data, jadi di dalam Fox Pro itu memiliki fasilitas tabel yang berguna untuk menyimpan data. Untuk membuat tabel tersebut, kita dapat menggunakan jendela common, ya, dengan cara ketik read kemudian apa nama tabelnya, ya. Atau nanti bisa juga menggunakan menu-menu yang terdapat di dalam jendela project, ya. Nah, kemudian ada juga tipe data. Jadi di dalam Visual Fox Pro, selain variabel, kita juga bisa menentukan tipe datanya. Karena setiap variabel itu pasti dia mempunyai tipe data yang berbeda-beda. Misalnya seperti ini. Untuk nama, misalnya variabel nama, ya. Kalau nama itu kan dia terdiri dari rangkaian huruf, ya. Nah, apa tipe data yang cocok untuk rangkaian huruf tersebut? Berarti misalnya di sini ada beberapa tipe data yang ada di dalam Fox Pro, ya. Yang kita gunakan di sini adalah karakter. Jadi untuk menampung huruf, ya, ataupun nanti bisa juga angka, gabungan huruf dan angka, ya. Itu bisa kita gunakan tipe datanya itu karakter. Nah, sedangkan kalau seandainya namanya variabelnya nama, isinya huruf-huruf, tapi kita gunakan tipe datanya misalnya di sini currency, itu tidak akan bisa karena dia ketika kita menuliskan huruf kemudian kita simpan, maka nilai tersebut tidak akan tersimpan karena tipe datanya salah. Jadi silakan nanti sesuaikan tipe data mana yang cocok untuk variabel yang kita buatkan. Nah, di sini ada beberapa contoh tipe data, ya. Jadi nanti silakan dibaca saja. Di sini ada blok itu untuk bilangan biner, karakter, nah ini untuk huruf dan angka ataupun nanti gabungan huruf dan angka. Dan currency ini untuk bilangan mata uang, ya, biasanya untuk data-data yang berupa angka uang, ya, angka uang itu biasanya kita gunakan dengan currency. Kemudian date itu data mengenal untuk bulan, ya, tanggalan. Kemudian date time ini untuk data mengenal bulan, hari, tahun, jam, menit, dan detik. Ini untuk pembuatan tanggal dan waktu biasanya. Kemudian logical itu hanya untuk nilai yang sifatnya true dan false, ya. Kemudian numerik, nah ini biasanya paling sering juga kita gunakan, ya, numerik. Ini untuk angka. Jadi kalau seandainya ini sifatnya angka yang diproses, nah kita biasanya gunakan numerik. Kemudian binary itu sama seperti varchar, ya, untuk bilangan hexadesimal. Kami ada varian. Nah, varian dapat digunakan untuk menulis tipe data dan nilai 0, ya. Jadi, tapi yang paling sering kita gunakan nanti adalah ada karakter, kemudian ada numerik, kemudian juga ada currency terkadang, kemudian ada date ataupun date time. Itu paling sering nanti kita gunakan. Nah, ini cara membuat tabel yang ada di Fox Pro. Nanti boleh kita cobakan saja pada saat pertemuan selanjutnya, ya. Ini langkah-langkahnya. Saya tidak akan jelaskan di sini. Akan dibaca saja dulu. Ini bentuk listing program penggunaan data
tabel. Biasanya untuk program ini itu sifatnya sudah database, ya. Programnya. Nah, ini ada sebuah metode yang bisa kita gunakan nanti. Ini bisa kita panggil berkali-kali ya pada saat membuat sebuah program. Jelasnya mungkin nanti di program kita cobakan. Nah, ini juga bisa hampir sama dengan apa ya? Ini untuk yang bersih tadi. Jadi isi program dari metode bersih ini. Ini bersih ini artinya dia akan menghapus seluruh data yang tersebut atau menghapus seluruh data yang kita ketikkan di layar. Ya. Nah, boleh jalankan. Ini nanti akan kita cobakan saja supaya lebih jelas. Oke. Saya rasa untuk penjelasan saya rasa cukup ya. Kita akan cobakan untuk programnya.